Ukraina merupakan negara yang terbentuk setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sebelumnya, Ukraina merupakan bagian integral dari Uni Soviet sejak 1922, di mana ia menjadi salah satu republik terbesar dalam federasi tersebut. Selama periode ini, Ukraina mengalami berbagai peristiwa penting, termasuk industri yang berkembang pesat, namun juga menghadapi banyak tantangan, seperti represi politik dan kelaparan besar yang disebabkan oleh kebijakan kolektivisasi Stalin. Setelah pembubaran Uni Soviet, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991, menyusul gelombang pemisahan negara-negara bekas anggota lainnya. Kemerdekaan Ukraina diakui secara internasional pada akhir tahun yang sama. Dengan pemisahan ini menandai berakhirnya hampir 70 tahun Ukraina berada di bawah kendali Moskow. Sebelum perang dengan Rusia yang dimulai pada tahun 2014 dan meningkat pada 2022, Ukraina menikmati periode stabilitas relatif dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor teknologi, serta reformasi politik. Kiev dan kota-kota besar lainnya seperti Lviv dan Odessa menjadi pusat budaya yang dinamis, dengan masyarakat yang menikmati kebebasan berpendapat, modernisasi, serta hubungan erat dengan Eropa. Masyarakat Ukraina menjalani kehidupan sehari-hari yang aktif dengan peran budaya yang kuat, termasuk dalam musik, seni, dan tradisi yang sudah ada berabad-abad. Namun, sejak dimulainya konflik bersenjata dengan Rusia, kehidupan di Ukraina telah berubah drastis. Perang mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur, serta mengubah cara hidup jutaan orang. Warga Ukraina harus menghadapi ancaman militer yang terus-menerus, dengan banyaknya pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Kehidupan sehari-hari kini dipenuhi dengan ketidakpastian, sementara upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial negara terus berlanjut. Kota-kota besar seperti Kiev yang dulu sibuk dengan aktivitas ekonomi dan sosial, kini juga menghadapi ancaman serangan, membuat banyak orang harus beradaptasi dengan situasi darurat dan keadaan yang penuh ketegangan. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Ukraina, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Ukraina terletak di Eropa Timur, berbatasan langsung dengan 7 negara yaitu Rusia di timur, Belarus di utara, Polandia, Slovakia, dan Hungaria di barat, serta Romania dan Moldova di barat daya. Dengan luas wilayah sekitar 603.500 km persegi, Ukraina menjadi negara terbesar kedua di Eropa setelah Rusia. Letaknya yang strategis menjadikannya jembatan antara Eropa dan Asia, serta memiliki pantai di Laut Hitam dan Laut Azov yang memberikan akses penting bagi perdagangan dan transportasi internasional. Negara ini juga memiliki wilayah dataran luas yang dikenal sebagai stepa, serta pegunungan Carpathian di barat yang memisahkan negara ini dengan Eropa Tengah. Keberagaman topografi ini memberikan Ukraina kekayaan alam dan keragaman iklim yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warganya. Letak geografis Ukraina yang berbatasan dengan Rusia, khususnya, telah menempatkan negara ini dalam posisi yang sangat sensitif secara politik dan ekonomi, terutama pasca kerusuhan tahun 2014 dan konflik yang terjadi setelahnya. Ukraina memiliki keragaman etnis yang cukup signifikan, meskipun mayoritas penduduknya adalah etnis Ukraina sekitar 77% dari total populasi. Komunitas terbesar lainnya adalah etnis Rusia, yang umumnya tinggal di daerah timur dan selatan negara ini, serta di sepanjang perbatasan dengan Rusia. Selain itu, terdapat kelompok-kelompok etnis lain seperti Belarus, Tatar Crimea, Hungaria, dan Polandia, yang juga memiliki pengaruh dalam budaya dan sejarah negara ini. Meskipun terdapat keragaman etnis, identitas Ukraina sebagai bangsa tetap kuat, terutama dalam konteks sejarah panjang perjuangan untuk kemerdekaan dan penegakan kedaulatan. Ketegangan etnis,
terutama dengan komunitas Rusia, telah menjadi masalah politik besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014 dan konflik yang berlangsung di wilayah Donbas. Konflik ini menambah dimensi kompleks dalam hubungan antar etnis di Ukraina, memperburuk perpecahan antara daerah yang lebih pro-Rusia dan yang lebih mendukung kemerdekaan Ukraina. Namun, meskipun ada perbedaan etnis dan bahasa, banyak warga Ukraina berbagi nilai dan tradisi yang mengikat mereka sebagai satu bangsa. Menurut data terbaru, total populasi Ukraina sekitar 39 juta jiwa. Namun, angka ini cenderung menurun akibat faktor migrasi, konflik, dan penurunan angka kelahiran. Konflik yang berlangsung saat ini telah menyebabkan perpindahan besar-besaran warga Ukraina yang sebagian besar memilih untuk pergi ke negara-negara Eropa atau bagian lain dari Ukraina. Hal ini turut memengaruhi komposisi demografi dan dinamika sosial di negara tersebut. Agama di Ukraina memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Mayoritas penduduk Ukraina menganut agama Kristen Ortodoks yang dipengaruhi oleh Gereja Ortodoks Ukraina, meskipun ada juga kelompok yang tergabung dalam Gereja Ortodoks Rusia. Seiring dengan perbedaan sejarah dan politik, sebagian besar umat Ortodoks di negara ini kini berafiliasi dengan Gereja Ortodoks Ukraina yang dipisahkan dari Moskow pasca konflik politik. Selain Ortodoks, terdapat pula komunitas Katolik, terutama di wilayah barat Ukraina yang dekat dengan Eropa, dan sebagian kecil pemeluk agama Protestan, Yahudi, dan Muslim. Masyarakat Ukraina dikenal sangat menghargai tradisi keagamaan, yang tercermin dalam perayaan-perayaan besar seperti Natal dan Paskah, yang dirayakan dengan penuh hikmat di berbagai komunitas. Kehidupan keagamaan juga sangat terkait dengan identitas nasional, terutama dalam konteks pemisahan antara Ukraina dan Rusia pasca perang. Secara keseluruhan, agama di Ukraina bukan hanya aspek spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan politik yang lebih besar. Sebelum pecahnya perang, kehidupan sehari-hari masyarakat Ukraina didominasi oleh rutinitas yang khas di negara dengan kekayaan budaya dan sejarah panjang ini. Di kota-kota besar seperti Kiev dan Odessa, kehidupan perkotaan terasa dinamis dan modern, dengan kafe-kafe bergaya Eropa, pusat perbelanjaan, serta aktivitas sosial yang berlangsung hingga larut malam. Orang-orang Ukraina sangat menghargai waktu bersama keluarga dan teman-teman. Setiap minggu, banyak keluarga yang berkumpul untuk makan bersama, biasanya di rumah atau di restoran tradisional yang menyajikan makanan khas seperti borske atau vareniki. Kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh kehadiran keluarga, dengan acara-acara menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Di luar kota, kehidupan di pedesaan terasa lebih tenang dan tradisional. Penduduknya hidup dengan bertani dan memelihara hewan, dan banyak dari mereka masih menjaga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat desa cenderung lebih terpadu dan bergantung pada satu sama lain untuk berbagai kebutuhan, dari berbagi hasil panen hingga mendukung dalam perayaan-perayaan tradisional. Keadaan ini memberikan gambaran keseharian yang lebih sederhana, namun tetap syarat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Namun, sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina dan perang besar yang meletus pada 2022, kehidupan sehari-hari masyarakat Ukraina telah berubah secara drastis. Masyarakat yang sebelumnya menikmati hidup dengan relatif damai, harus beradaptasi dengan keadaan yang penuh ketidakpastian dan kekacauan. Banyak daerah yang sebelumnya sibuk dengan aktivitas ekonomi kini menjadi zona konflik, di mana penduduknya harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah serangan udara, serangan darat, dan pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari. Kehidupan sosial yang dulu ceria kini dipengaruhi oleh ketakutan dan ketegangan. Di kota-kota besar yang relatif aman dari serangan langsung, banyak orang yang masih melanjutkan kehidupan mereka dengan berusaha mempertahankan rutinitas sehari-hari. Namun, ada perubahan dalam cara mereka berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagian besar orang menghindari keramaian dan lebih memilih untuk berada di rumah,
atau beraktivitas di tempat-tempat yang lebih aman. Di sisi lain, di wilayah yang lebih dekat dengan garis depan, masyarakat mengalami kehancuran yang lebih dalam. Banyak yang terpaksa mengungsi, sementara yang bertahan harus hidup di bawah kondisi yang sangat berat, tanpa akses ke makanan dan obat-obatan yang memadai. Selain itu, ada perubahan besar dalam kehidupan ekonomi. Banyak bisnis yang harus tutup, sementara yang bertahan harus beradaptasi dengan kondisi yang penuh ketidakpastian. Mata pencaharian banyak orang terancam, dan banyak pekerja yang kini bergantung pada bantuan kemanusiaan atau bekerja di sektor-sektor yang terkait dengan upaya perang, seperti pabrik-pabrik senjata atau pasokan medis. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari masyarakat Ukraina sebelum perang mencerminkan sebuah bangsa yang bangga akan tradisi dan budaya mereka, dengan kehidupan sosial yang aktif dan keluarga yang menjadi pusat dari banyak kegiatan. Namun, saat perang melanda, kehidupan mereka telah berubah drastis, dari kenyamanan dan rutinitas menjadi perjuangan bertahan hidup, ketidakpastian, dan pengorbanan. Meskipun begitu, semangat masyarakat Ukraina yang kuat dan ketahanan mereka dalam menghadapi kesulitan terus menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan yang luar biasa ini. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Ukraina, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Ukraina. 1. Kiev, ibu kota Ukraina, merupakan salah satu kota tertua di Eropa, dengan sejarah yang kaya dan penuh peran penting dalam pembentukan identitas Eropa Timur. Pada abad ke-9 hingga abad ke-13, Kiev menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya kerajaan Kievan Rus, sebuah entitas yang dianggap sebagai cikal bakal negara-negara Slavia Timur, termasuk Ukraina, Rusia, dan Belarus. Sebagai ibu kota Kievan Rus, Kiev memainkan peran krusial dalam menyebarkan agama Kristen Ortodoks ke wilayah Slavia Timur pada abad ke-10, yang kemudian membentuk fondasi spiritual dan budaya yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. 2. Ukraina memiliki kekayaan flora dan fauna yang luar biasa, berkat keberagaman ekosistem yang ada di negara ini. Negara ini memiliki lebih dari 3.000 jenis tumbuhan yang tercatat, termasuk banyak spesies langka yang hanya dapat ditemukan di wilayah ini. Dari padang rumput luas hingga hutan lebat, Ukraina menjadi rumah bagi berbagai jenis tanaman, baik yang digunakan dalam pengobatan tradisional maupun yang berfungsi sebagai komponen penting dalam ekosistem alami. Selain itu, Ukraina juga memiliki sekitar 400 jenis burung yang mendiami wilayahnya, termasuk beberapa spesies yang terancam punah. 3. Vyshyvanka merupakan pakaian tradisional Ukraina yang paling dikenal dan menjadi simbol penting dari identitas budaya negara ini. Kemeja ini dihiasi dengan motif bordir yang kaya, yang biasanya menggambarkan berbagai pola alam, kehidupan sehari-hari, dan simbol-simbol religius atau magis. Bordiran pada Vyshyvanka tidak hanya sekadar hiasan, tetapi juga memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan kepercayaan dan tradisi lokal. Setiap daerah di Ukraina memiliki pola bordir khasnya sendiri, yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya, dan motif yang digunakan seringkali dipilih berdasarkan keluarga atau suku tertentu. 4. Sistem Metro Kiev, yang dibuka pada tahun 1960, adalah salah satu sistem transportasi bawah tanah tertua dan paling dalam di Eropa Timur. Dengan lebih dari 50 stasiun yang tersebar di sepanjang 3 jalur utama, metro ini menghubungkan berbagai bagian kota yang padat, termasuk kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan, dan distrik pemerintahan. Salah satu fitur paling menarik dari sistem Metro Kiev adalah kedalamannya, yang menjadikannya salah satu yang terdalam di dunia. Beberapa stasiun, seperti stasiun Arsenalna, terletak lebih dari 100 meter di bawah permukaan tanah. Hal ini karena faktor sejarah dan geografi, serta kebutuhan untuk membangun sistem transportasi yang dapat menghindari daerah-daerah banjir di kota. 5. Kota Chernobyl, yang terletak di Ukraina Utara, terkenal di seluruh dunia karena bencana nuklir yang terjadi pada 26 April 1986 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Ledakan reaktor nomor 4 menyebabkan pelepasan radiasi yang sangat besar ke atmosfer
mengakibatkan evakuasi massal dari kota Chernobyl dan daerah sekitarnya, termasuk Pripyat, kota yang berada hanya beberapa kilometer dari reaktor. Setelah tragedi ini, kota Chernobyl dan wilayah sekitarnya menjadi zona eksklusi, sebuah area yang terlarang bagi penduduk karena tingkat radiasi yang sangat tinggi. Meskipun demikian, Chernobyl kini menjadi tujuan wisata yang unik dan kontroversial. Sejak diperkenalkannya tur wisata pada awal 2000-an, Chernobyl menarik pengunjung dari seluruh dunia yang tertarik dengan sejarah bencana nuklir tersebut, serta runtuhan kota yang ditinggalkan dan suasana misterius yang tercipta dari kurangnya kehidupan manusia di sana. 6. Odessa, yang terletak di pesisir Laut Hitam, adalah salah satu kota terbesar dan paling terkenal di Ukraina. Kota ini dikenal dengan keunikan karakter penduduknya yang sangat ramah dan memiliki selera humor yang khas. Warga Odessa terkenal dengan kecerdasan tajam, keluasan dalam berbahasa, dan kemampuan mereka untuk menggunakan humor untuk menghadapi berbagai situasi. Humor Odessa seringkali berupa lelucon cerdas dan satir yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, seringkali menyentuh tema politik, sosial, dan sejarah kota tersebut. Hal ini menciptakan budaya humor yang sangat kuat, dan bahkan menjadi bagian dari identitas kota itu sendiri. 7. Sungai Dniester adalah salah satu sungai terpanjang di Eropa, membentang lebih dari 1.300 km, dan mengalir melalui Ukraina serta Moldova. Sungai ini memiliki peran yang sangat penting bagi kedua negara tersebut, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Dniester dimulai dari pegunungan Carpathian di Ukraina Barat, mengalir ke selatan melalui wilayah-wilayah penting di Ukraina, dan akhirnya mencapai Laut Hitam setelah melintasi Moldova. Selain menjadi sumber air bagi jutaan orang yang tinggal di sepanjang alirannya, Dniester juga menyediakan air untuk irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air, dan transportasi. 8. Ukraina adalah salah satu produsen minyak bunga matahari terkemuka di dunia. Negara ini memiliki kondisi tanah yang sangat subur dan iklim yang ideal untuk menanam bunga matahari, menjadikannya penghasil terbesar kedua setelah Argentina. Setiap tahun, Ukraina menghasilkan jutaan ton biji bunga matahari yang sebagian besar diproses menjadi minyak untuk diekspor ke berbagai negara. 9. Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022, banyak penduduk Ukraina terpaksa meninggalkan negara mereka untuk mencari perlindungan di luar negeri. Konflik yang berlangsung sengit menyebabkan kehancuran besar di kota-kota utama, memaksa jutaan orang untuk mengungsi. Sebagian besar dari mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Polandia, Romania, Slovakia, dan Hungaria, yang menyediakan perlindungan dan bantuan bagi pengungsi Ukraina. Menurut data PBB, lebih dari 7 juta warga Ukraina tercatat telah mengungsi ke luar negeri pada tahun 2022. Selain itu, jutaan orang lainnya terpaksa berpindah dari satu kota ke kota lain di dalam Ukraina, menjadikan mereka pengungsi internal. Banyak dari mereka yang meninggalkan Ukraina dengan harapan bisa kembali ke tanah air setelah situasi membaik. Namun banyak juga yang memilih untuk menetap di negara tujuan karena ketidakpastian mengenai masa depan perang. 10. Ukraina memiliki beberapa situs warisan dunia UNESCO yang sangat penting dalam mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya negara ini. Salah satunya adalah Gereja Saint Sophia di Kiev, yang dibangun pada abad ke-11 dan merupakan salah satu contoh arsitektur Bizantine yang paling mengesankan. Gereja ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kemegahan dan kekuatan kerajaan Kievan Rus, serta pengaruh gereja Ortodoks Timur di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat juga Kiev Pechersk Lavra, kompleks biara kuno yang dibangun pada abad ke-11, dan terkenal karena sistem terowongan bawah tanah yang digunakan oleh para biarawan untuk berdoa dan menyimpan relikui suci. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Ukraina. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.